Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang seseorang yang kamu pikirkan, atau mungkin seseorang yang masih kamu pikirkan. Apakah dia ini akan kembali dan meminta maaf ya atas perlakuan dia ke kamu? Gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih mengingat perlakuan dari masa lalu, atau mungkin pasangan kamu yang pergi meninggalkan kamu gitu. Dan di sini kamu masih berharap dia bisa kembali gitu dan meminta maaf ke kamu. Jadi kita akan lihat prediksinya bagaimana sih. Jika reading alert Banda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang seseorang yang kamu harapkan, seseorang yang masih kamu pikirkan. Apakah dia akan kembali dan meminta maaf sama kamu? Jadi yang kamu saat ini masih ingat tentang perlakuan dia ke kamu, tentang semua yang dia lakuin ke kamu gitu. Kamu kayak masih memikirkan hal buruk tentang dia gitu. Kamu kayak berpikir tentang kejahatan dia ke kamu, tentang semua yang dia lakukan ke kamu, tetapi rasa ingin kembali itu masih besar. Mungkin kamu tulus ke dia ya, rasa cinta kamu tulus, rasa sayang kamu tulus ke dia gitu. Jadi masih terlalu besar buat rasa itu gitu, dan masih terlalu susah untuk melupakan seseorang ini gitu. Jadi di sini sih sebenarnya dia itu ada ya niatan ingin meminta maaf ke kamu. Ada niatan ingin kamu itu memberikan dia tuh pengampunan, itu pemaafan dari diri dia tuh ada sebenarnya. Cuma mungkin dia tipe orang, sosok seseorang yang benar-benar gengsi ya, apalagi saat ini yang aku lihat. Mungkin dia seseorang yang sangat kamu cintai dulunya, dia yang sangat kamu sayangin, kamu memperjuangkan hubungan ini demi dia, demi semuanya. Tetapi ternyata dia berselingkuh, atau mungkin dia menduakan kamu. Dia pergi bersama sosok orang lain yang mungkin baru dia kenal, gitu. Jadi niat untuk meminta maaf di sini ada, tetapi kalau niat untuk kembali, aku nggak melihat cenderung seperti itu ya, karena di sini yang dia rasakan rasa malu, rasa gengsi di sini begitu besar gitu. Malu dia ke kamu atas semua perlakuan dia ke kamu, atas semua tindakan dia ke kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang komunikasi ya sama masa lalu, atau mungkin sama seseorang yang pernah menyakiti kamu. Dia hadir dengan versi yang terbaik, kata kamu. Kamu melihatnya dengan berbeda seperti sebelum-sebelumnya. Atau mungkin kamu komunikasi dengan dia, kamu merasa dia nggak seperti kemarin. Dia sudah benar-benar berubah. Oh, jangan mudah terpercaya atau mungkin terpancing ya teman-teman. Karena sejatinya sifat seseorang yang pernah mendua atau berselingkuh, atau mungkin benar-benar menyakiti banget di hati kamu, dia akan mengulangi hal yang sama gitu. Jadi walaupun dia hadir atau mungkin dia kembali dengan versi yang terbaik, mungkin hanya sesaat, karena aku yakin dia tidak akan pernah berubah gitu. Dia akan melakukan hal yang sama, bukan satu atau dua kali, tetapi lebih berkali-kali dia melakukan itu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ya udahlah gitu, karena aku sayang sama dia, terserah lah gitu. Oh, tidak bisa seperti itu gitu. Kamu juga harus bisa menyayangi perasaan dan pikiran kamu serta hati kamu ya. Jadi jangan egois pada pilihan kamu gitu. Kamu harus bisa kayak berpikir logika gitu. Boleh cinta, boleh sayang, tetapi kamu harus bisa berpikir juga ya. Karena untuk kebahagiaan kamu juga butuh gitu. Untuk kewarasan kamu juga butuh gitu. Jadi jangan hanya memikirkan egois karena kamu sayang banget sama dia, kamu nggak bisa hidup tanpa dia, kamu benar-benar ingin dia tuh kembali sama kamu, sampai kamu mungkin melakukan segala hal untuk dia bisa kembali sama kamu. Untuk apa gitu? Untuk apa? Ya aku tahu sih perasaan cinta, perasaan sayang itu adanya tulus gitu. Kamu ingin di hubungan ini tuh sama-sama dia, kamu ingin menua sama dia, kamu ingin
sama dia tuh ke depannya ada hubungan yang lebih baik gitu, ada pernikahan gitu, atau mungkin ingin sama-sama terus gitu. Tetapi nggak perlu seperti ini gitu, kamu memaksakan semuanya. Yang menurut aku sih nggak baik gitu ya. Jadi di sini dia ada niat memang ingin meminta maaf, karena di sini penyesalan itu hadir ya. Mungkin dia saat memilih orang ketiga itu daripada kamu, dia merasa kayak sosok kamu itu hilang gitu. Sosok seperti kamu itu hilang dari hidupnya. Dan aku lihat kalau untuk kembali mungkin tidak ada ya niatan dia untuk kembali, karena ya sebenarnya sih pikiran dia tuh tertuju juga sih, tertuju kayak ingin memperbaiki lah gitu ya, ingin komunikasi kamu, ingin menghubungin kamu, ingin memperbaiki, ingin meminta maaf, tetapi memperbaiki semuanya. Tetapi itu tadi, yang aku rasa kedepannya pun walaupun dia kembali, dia meminta maaf, dia mencoba untuk berubah menjadi versi yang terbaik, akan ada perkembangan dari dirinya yang tidak kamu inginkan. Dia akan berubah, tetapi dalam jangka waktu hanya beberapa bulan gitu ya. Karena yang aku lihat di sini, kalau kamu kembali sama dia akan ada awal kemajuan yang tidak bisa membuat kamu bahagia gitu. Jadi akan membuat nasib buruk saja untuk kamu, dan kamu akan mencoba untuk kuat di hubungan ini gitu. Jadi ya itu tadi, mungkin dia saat ini penyesalan itu ada ya, hadir penyesalan itu ketika dia ya merasa mungkin nggak seperti yang dia bayangkan gitu. Mungkin sebelumnya dia meninggalkan kamu, dia memilih orang ketiga ini, mungkin dia merasa ya akan bahagia, mungkin dia merasa ya akan ya wah gitu, tetapi kenyataannya berbanding terbalik. Dia tidak mendapatkan yang dia inginkan, seperti perhatian, seperti kepedulian. Karena yang aku rasa di sini sosok seseorang yang saat ini sama dia itu tidak seperti kamu, setia gitu. Kamu bisa dibilang kekasih yang menurut dia bisa menghormati dia, gak seperti selingkuhan dia saat ini gitu ya. Jadi ya menurut aku sih, walaupun nantinya dia hadir, dia kembali, ya menurut kamu udah berubah dan kalian ingin seperti hubungan ini seperti dulu lagi gitu, kamu seperti ingin membina hubungan masa lalu lagi gitu saat sama dia dulu gitu. Karena yang aku lihat di sini, kamu terlalu berharap gitu, terlalu berharap ke dia gitu, karena mungkin rasa kamu ke dia tuh begitu tulus ya. Tetapi di sini yang aku lihat rasa capek itu begitu besar juga gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan lah, mungkin dengan datang hadir dia merayu kamu, atau mungkin dengan tangisan, atau mungkin dengan rayuan, dengan permohonan, kamu bisa dengan mudahnya luluh ke dia ya, karena kamu tipe orang yang mudah luluh gitu. Perasaan kamu ke dia juga masih besar gitu. Jadi itu yang akan membuat kamu membuka hati lagi untuk dia. Jadi ya buat teman-teman mungkin yang merasa saat ini readingan ini untuk kamu, pikirkanlah dulu dengan secara baik ya. Karena di sini yang aku lihat, dia nggak akan pernah berubah dengan versi yang terbaik. Kalaupun dia mencoba di sini, ya nggak akan bertahan lama gitu. Dia akan melakukan hal atau kesalahan yang sama ya. Dia akan setelah dia meminta maaf, setelah dia memohon ampun, setelah dia kayak benar-benar mendapatkan hati kamu lagi, ya dia tidak bisa memegang semua perkataan dia ke kamu gitu, ucapan janjinya gitu, hanya janji-janji palsu saja yang akan semakin mendalam menyakiti kamu gitu. Jadi itu ya, sebenarnya orang yang kamu harapkan itu memang niatnya mau gitu meminta maaf, tetapi kalau dia untuk menemui kamu, kayak cenderung dia masih malu ya untuk saat ini. Tapi kita lihat ke depannya sih ada niatan dia seperti itu. Niatan untuk menemui kamu ada, menghubungi kamu ada gitu. Cuma saat ini dia masih merasa terlalu cepat, dia merasakan penyesalan gitu. Dia kayak sadar gitu atas yang dia lakukan ke kamu. Mungkin banyak teman-teman yang masih berdoa ya saat ini juga, doa kamu sampai menembus langit gitu. Semesta mengabulkan doa kamu dengan secara cepat gitu. Karena mungkin ya kita doa orang teraniaya itu ya memang terlalu cepat ya. Karena terlalu sakitnya kamu, terlalu sedihnya kamu, terlalu kecewa dan terlalu benar-benar patah hatinya kamu, membuat kamu itu selalu menangis di dalam doa kamu gitu.
Jadi buat teman-teman yang masih berharap lah gitu ya, ada beberapa mungkin yang masih berharap dia tuh harus kembali gitu. Sampai kamu berpikir bagaimana sih caranya agar dia tuh bisa kembali sama kamu. Ya mungkin karena cinta kamu ke dia ya yang masih besar gitu. Untuk apa gitu. Ya saran aku sih, ya kamu harus bisa, ya buang aja lah orang seperti itu gitu. Ya walaupun kamu masih memikirkan kebahagiaan, mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki keluarga ya, dia meninggalkan, dia berselingkuh dengan orang lain, tetapi posisinya kalian memiliki anak gitu. Dan kamu masih memikirkan anak kamu. Oke, kamu memikirkan anak kamu, tetapi apakah kamu gak butuh bahagia juga? Apakah kamu gak butuh dengan sosok seseorang yang setia? Mungkin semesta menunjukkannya dia bukan yang terbaik, dan mungkin kedepannya kamu bisa mendapatkan sosok yang lebih dari dia. Ini hanya saran gitu ya. Jadi dipikirkan terlebih dahulu gitu. Kalaupun saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah baik komunikasi sama masa lalu, dia udah mulai merayu, dia udah mulai memohon maaf terus, dia udah ingin kembali lagi sama kamu gitu. Dia kayak ingin memperbaikinya kembali gitu. Ya aku sih, ini tergantung pribadi masing-masing, cuma ya kalau menurut aku lebih baik tinggalkanlah sosok yang seperti itu. Karena di dalam hubungan perselingkuhan itu akan terus tetap terulang ya teman-teman, akan terus tetap terjadi. Jadi memikirkan keluarga atau mungkin memikirkan seseorang yang saat ini seperti anak itu boleh, tetapi kamu harus juga membahagiakan hidup kamu gitu. Jangan kamu hanya ingin membahagiakan anak kamu, tetapi kamu nanti kembali sama dia, yang kamu rasakan itu tadi, sakit hati, patah hati, keterlukaan itu masih ada. Ya mau sampai kapanpun gak akan bisa bertahan lama gitu. Karena dalam hubungan itu harus ada saling cinta, harus ada saling sayang gitu. Jadi kalau cuma kamu yang berjuang atau mungkin hanya dia berjuang, ya aku rasa gak akan bertahan lama gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah pembacaan tentang seseorang yang kamu harapkan, apakah dia akan kembali dan meminta maaf. Jadi cenderung di sini pikiran niatnya untuk meminta maaf di sini ada ya, karena mungkin penyesalan itu sudah hadir dalam kehidupannya. Memang dia belum mendapatkan karma atas perlakuan dia ke kamu, tetapi dia merasa kesepian tanpa kamu, atau mungkin dia merasa berbeda. Kayak dia mengulang lagi sama orang baru ini, dia mengulang sikap gitu, mengulang tingkah dia gitu. Jadi kayak dia merasa orang yang mau menerima apa adanya, yang menerima kekurangan serta kelebihan di sini di diri kamu. Ya makanya di sini ya mudah-mudahan lah gitu. Kalaupun dia hadir bisa benar-benar dalam versi yang terbaik. Tetapi kalaupun dia hadir dengan versi yang masih terburuk, ya mudah-mudahan semesta menunjukkan ke depannya, dan mudah-mudahan kamu bisa kayak sadar gitu. Karena seseorang seperti ini tidak perlu kamu tunggu atau mungkin kamu harapkan ya. Walaupun dia datang dan meminta maaf dan memohon, ya dipikirkan lah gitu, karena kita punya perasaan, punya pikiran masing-masing. Jadi yang terbaik untuk kamu pikirkan, kalau yang buruk untuk kamu pikirkan gitu ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Untuk teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan di sini kita akan lihat zodiaknya untuk 3 zodiak ya. Di sini ada zodiak Sagittarius, terus Gemini sama Aries ya. Sagittarius, Gemini dengan Aries. Tetapi cenderung bisa untuk zodiak lainnya, tapi lebih cenderung di 3 zodiak ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.